makanan ciri khas dari Meksiko. Rasanya enak banget. Dan kulit takonya ini lembut dan isinya tuh banyak banget. Lihat nih, potongan ayamnya gede banget. Dipegang seperti ini. Jadi bukan pakai garpu, bukan pakai sendok, tapi makanan ala Meksikan, dia langsung dilahap seperti ini. Sobat Millennials, kembali lagi bersama saya Azhara Masid yang pasti di program kesayangan kalian, apalagi kalau bukan Try It yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah Sobat Millennials, pada episode kali ini Try It akan mereview makanan yang berasal dari California, yaitu ada Taco Bell. Nah, buat kalian pasti ada sebagian sobat millennials yang udah pernah cobain Taco Bell, tapi mungkin ada juga nih yang belum. Nah, makanya nih buat yang penasaran Taco Bell itu kayak gimana nih, Zara udah ada nih beberapa varian yang ada di atas meja. Dan Taco Bell ini kalian tahu nggak sih? Jadi pendirinya itu adalah Glenn Bell. Jadi nama Bell ini berasal dari pendirinya yaitu Glenn Bell, dan ownernya ini bikin Taco Bell itu pada tahun 1962 yang berlokasi di California, dan ini juga menjadi makanan ciri khas dari Meksiko. Nah, makanya ada orang yang menyebut kalau makan Taco Bell itu ya ala-ala Meksikan gitu. Nah, di sini udah ada 5 varian dari Taco Bell. Sekarang sebelum masuk ke makanannya, di sini udah ada packaging dari Taco Bell. Sekilas ini kalau misalnya dilihat ya, mirip-mirip ala-ala McD atau KFC yang memang menggunakan packagingnya itu dari seperti ini, paper bag. Warnanya coklat, tapi yang menjadi perbedaan kalau yang di restoran sebelah sana itu kan warnanya ada merah-merahnya nih. Kalau yang ini mereka menggunakan warna purple, dari mulai purple yang muda, kemudian juga purple yang tua. Dan ini sebenarnya simple banget sih, dengan tulisan Taco Bell aja, karena memang Taco Bell itu udah terkenal bahkan sampai ke penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Nah, dari packagingnya juga ini juga menyemangatkan kita nih, karena kan warnanya purple ya, jadi kayak buat muda-mudi atau sobat milenial itu menjadi semangat supaya makin enak makannya, makin bersemangat lagi kalau makan. Jadi kita langsung icip-icip aja. Nah, yang pertama di sini udah ada varian jenis Taco Bell yang bernama Grilled Soft Burrito. Nah, ini dia. Nah, namanya aja udah burrito ya. Jadi biasanya Taco Bell yang bernama burrito itu selalu lebih besar dibandingkan Taco Bell lainnya. Nah, kalau dilihat kan ini perbedaannya itu antara Taco Bell satu sama lainnya, yang burrito ini yang paling besar. Ini saya kasih lihat ya, kayak gini nih isinya. Nah, kalau misalnya ini kan kalau dipotong ya, dari segi panjangnya ini ada sekitar 1 jengkal tangan. Nah, kemudian biasanya disajikannya itu dibagi menjadi 2 sisi. Dan kalau dilihat isiannya di sini ada ayam,
Kemudian ada sedikit salada dan bumbu-bumbu ala taco. Kayak ada tomat, terus habis itu juga kayak ada sedikit bawangnya, sama bumbu mungkin mayones kali ya di sini. Tapi buat penasaran lagi, mendingan Zara cobain aja ya. Rasanya enak banget. Dan kulit takonya ini lembut. Dan ini biasanya sebelum disajikan dipanggang terlebih dahulu, anget-anget. Nah, makanya nih biasanya di depan sama di belakangnya ini rada kecoklatan seperti ini. Tapi di sisi kanan sama sisi kirinya dan juga dalamnya ini tuh lembut banget dan isinya tuh banyak banget. Lihat nih, potongan ayamnya gede banget. Dan kalau misalnya dipencet, ini tuh bener-bener ayamnya dari atas sampai bawah sini. Begitupun juga yang ini. Ini enak banget sih. Untuk mencicipi satu burrito ini harganya 42.000. Tapi kebayang sih, baru sekali atau 2 kali suap aja udah sangat mengenyangkan banget. Karena isinya yang sangat padat. Nah, tapi nih sayangnya Taco Bell ini tidak dijual ke seluruh pelosok Indonesia karena memang baru ada di Jakarta aja, tepatnya di Arta Gading, kemudian juga ada di Pik, terus habis itu juga ada di Senopati. Jadi mudah-mudahan aja karena banyak penggemarnya semakin berkembang dan juga masyarakat ataupun sobat milenials yang ada di penjuru Indonesia bisa nyobain Taco Bell ya. Dan selanjutnya mau cobain yang soft taco. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kalau dibuka, ini kan nggak kelihatan ya isiannya. Nah, kalau dibuka seperti ini. Sekilas ini kalau misalnya diperhatiin ya, dengan satu lembar kulit tepung terigu, karena memang ini juga dibuatnya juga dari kulit terigu. Sekilas itu mirip ala-ala kayak kebab. Tapi yang ngebedain taco dengan kebab adalah taco tuh bisa dibuka seperti ini. Bisa dibuka, bisa ditutup. Jadi bahkan sebagian orang juga bisa menambahkan isi toppingnya. Atau misalnya kalau ada yang nggak suka nih sama isiannya, bisa langsung dipisahin, kemudian mereka bisa langsung makan. Nah, kalau misalnya ngelihat dari isiannya dari soft taco ini, di sini ada selada. Ini coba ya, ini antara daging, jamur atau ayam ya. Jadi cobain ini dulu. Ternyata ayam. Kemudian yang ini kayaknya wortel sih, tapi nggak tahu ya, kita cobain dulu. Dikirain tuh wortel, tapi ternyata ini tuh kayak, misalnya kan ada beberapa keju yang warnanya kuning, terus ada keju mozzarella, terus habis itu ada cream cheese, ada segala. Nah, ini tuh keju yang oranye. Biasanya keju yang oranye-oranye seperti itu harganya tuh lebih mahal dibandingkan keju-keju yang berwarna kuning. Dan rasanya juga agak lebih pahit, tapi mungkin bagi pecinta keju ini tuh yang paling enak banget sih. Sekarang kita cobain semuanya ya. Nah, biasanya makan taco itu langsung seperti ini. Dipegang kayak gini. Dipegang seperti ini. Jadi bukan pakai garpu, bukan pakai sendok, tapi makanan ala Meksikan, dia langsung dilahap seperti ini. Enak banget.
Perpaduan bumbunya itu pas banget. Dan tadi kenapa sempet nggak bisa bedain apakah ini ayam, jamur, atau daging sapi, karena memang warnanya yang ternyata agak kecoklatan dan ditambah empuk banget. Dan ternyata ayamnya itu udah dibumbuin. Kalau dirasa-rasa bumbunya itu ada saus tomat, kemudian ada tambahan barbecue dan juga sedikit mayones ataupun mustard. Tapi perpaduan antara di satu plate ini tuh pas banget, enak banget. Sangat recommended. Dan kemudian kita akan cobain yang ketiga. Di sini ada Kikin Chicken Taco. Nah, agak berbeda dari kulit taco yang sebelumnya. Seperti ini. Nah, kalau misalnya ngelihat kulit taco yang sebelumnya, yang soft taco ini, karena dia soft, jadi dia kayak agak melempem. Maksudnya, jadi kayak misalnya ini tuh nempel banget sama satu sisi si takonya. Nah, tapi kalau ini enggak. Nah, dia agak keras di satu sisinya. Jadi dia nggak terlalu nutup. Jadi isiannya juga, bahkan yang ini lebih banyak nih, yang Kikin Chicken Taco. Ini mungkin bisa dilihat nih. Nah, isiannya apa aja? Sebenarnya nggak beda jauh. Kayak tadi ada keju cheddarnya yang berwarna oranye, tomat, terus ini seledri, kemudian nah kalau yang putih ini kayak keju juga. Ya bener keju. Jadi kalau yang tadi cuma pakai kejunya tuh yang warna oranye, yang sekarang dia pakai mix perpaduan antara keju yang berwarna oranye dengan keju yang berwarna putih. Kemudian, nah di sini ibaratnya kalau misalnya bisa dilihat, ini tuh kayak mungkin potongan chicken karage gitu sih. Nah, nih. Dan dari bumbunya itu di sini terlihat lebih merah. Jadi ada creamy dari mayonesnya, campuran sausnya, mungkin saus tomat ataupun saus sambal yang lebih pedas. Tapi buat penasaran, mendingan langsung dicobain aja ya. Seperti biasa makan taco, makannya tuh harus digenggam seperti ini. Kita langsung cobain ya. Ini enak banget. Dan yang paling spesialnya, Taco Bell ini bisa menyajikan chickennya itu dengan berbeda-beda rasa. Kayak yang soft taco, chickennya itu empuk banget, dibumbuin dulu jadi sama dia sebelum dia bumbuin lagi pakai mayones ataupun segala macamnya. Dan yang burrito ini pure chicken yang di tepung teriguin, dan ini juga lebih soft warnanya. Tapi kalau chicken yang ada di Kikin Chicken Taco, dia warnanya itu lebih kecoklatan, jadi kayak fried chicken gitu, kayak fried chicken yang lebih matang dan lebih crispy. Jadi kayak luaran chickennya itu dari kulitnya itu tebal banget, dan ini lebih banyak. Dan kenapa misalnya ini tuh lebih terbuka dibandingkan yang sebelumnya? Karena memang di sini isiannya tuh tidak terlalu banyak yang berair, jadi dia sebatas menggunakan mayones atau segala macam. Nah mungkin kalau yang di soft taco dia menggunakan bumbu terlebih dahulu di ayamnya, sehingga ada cairan yang membuat si satu sisi dengan satu sisi lainnya dari kulit takonya itu menempel. Nah selanjutnya, ada yang mau nyobain lu nggak, Dek? Cobain, Dek. Nah, ini. Ayo cobain. Sini. Lu mau nyobain yang mana nih? Sini. Ini yang biasa jualan kue leker. Burrito, di sini ada burrito. Ini ada soft taco, isiannya kayak ayam yang udah dibumbuin. Sedangkan ini kayak chickennya tuh chicken karage, jadi kayak Kikin Chicken Taco. Lu mau nyobain yang mana? Yang burrito, soft taco, atau Kikin Chicken Taco?
Kak. Nah itu dia, namanya aja nggak ngerti. Pilih deh, lu lebih prefer. Yaudah, oh yaudah boleh nih. Ini belum digigit nih sama gue nih. Cobain. Gimana rasanya? Ya bawa. Enak? Bawa aja. Bukan ya, ini bawa. Enak kan? Rekomen kan? Nah, Thank you oke. ya. Sama-sama, silahkan dimakan. Nah, tapi kalian tahu nggak sih ternyata yang spesial dari taco itu bukan hanya makan ala Meksikan, tapi ternyata dulunya nih di zaman dari 1000 bahkan sampai 500 Masehi, karena memang taco ini sebenarnya udah ada dari tahun 1000 sampai 500 sebelum Masehi. Nah, dari zaman dulu itu bahkan mereka menggunakan kulit taco ini sebagai sendok, sebagai alas untuk mereka makan. Jadi sebelum adanya sendok ataupun sebelum adanya garpu, mereka itu menggunakan kulit si taco ini, dan biasanya mereka menghidangkan taco itu ketika siang ataupun malam sebagai pendamping makan, dan bahkan yang sebenarnya taco itu menjadi makanan utama mereka, misalnya ketika lunch, atau bahkan ada seperti salah satu yang sejenis taco namanya Tanginos itu dia disediakan di malam hari. Dan di satu sisi juga ini tuh udah paket lengkap banget sih. Misalnya kalau kita makan nasi kan ada 4 setting mas sempurna nih. Ada sayuran, ada ayam, kemudian juga ada bumbunya, ditambah ada susu, buah-buahan dan segala macam. Nah, dalam satu plate taco ini isinya juga sudah memenuhi kebutuhan gizi kalian. Kayak misalnya sini ada karbohidratnya dari si tepung terigunya, kemudian ada sayurannya dari seladanya, kemudian ada protein dari ayamnya, dan juga ditambah olahan perpaduan dari bumbu-bumbunya, dan ditambah pengganti susu yaitu cheddarnya atau kejunya. Nah, selain itu tadi kan udah nih 3 varian, masih ada lagi nih varian satunya lagi bernama chicken quesadilla. Wah, namanya juga udah Meksikan banget. Nah, bentuknya kayak gini. Ini kalau dilihat bentuknya kan sama, hampir sama seperti kulit taco pada umumnya. Tapi yang membedakan ini tuh lebih lebar. Jadi kayak dibikin kayak seperti crepes. Nih kayak gini nih. Iya, kayak crepes laker. Cuman bedanya ini lebih empuk dan juga lebih lembut dibandingkan laker. Karena kan kalau laker itu dia kulitnya tipis dan juga bisa garing ataupun bisa lembut banget. Kalau ini pertengahan sih, bentuknya kayak gini. Dan yang paling spesial dari makanan taco adalah bukan hanya makanannya, tetapi kelezatannya itu ada pada sausnya yang spesial. Karena saus taco itu biasanya itu pedasnya itu nampol banget, dan di sini udah ada saus-saus yang disediakan oleh Taco Bell. Ini sausnya. Dan di sini sausnya itu ada 2 varian. Yang pertama ada fire saus ekstra pedas. Mungkin kalau ini tuh kayak saus sambalnya gitu yang pedas. Dan yang kedua ada saus pedas yang hot. Nah, ini kayaknya dua-duanya sih saus pedas. Oh, yang satu saus pedas biasa aja. Nah, yang ini saus pedas biasa aja. Tapi kalau yang ini saus ekstra pedas. Artinya kalau yang ini tuh berarti pedes banget. Nah, kenapa tadi Zara nggak langsung buka nih sambalnya dari awal? Karena biar ngerasain yang belum dipakein saus dengan yang udah dipakein saus itu bedanya kayak apa sih, Kak? Karena konon katanya nih saus dari taco tuh beda banget rasanya, dan itu yang biasanya ditunggu sama orang-orang Meksiko. Mereka selalu menaruh saus di atas taco mereka. Ini kita langsung cobain aja. Nah, kebetulan yang ini nih yang belum dicoba, yang chicken quesadilla. Nah, sebelum ditaruh sausnya, ini kita lihat dulu ya isinya tuh
apa ya? Ini kita buka dulu. Iya. Oh tapi nggak keju doang ternyata. Nah, jadi ini ada keju. Seperti biasa kayaknya memang taco di seluruh dunia menggunakan keju yang khusus deh, maksudnya keju yang oren ini. Dan kemudian di sini ada jamur. Nah, kalau tadi kan variannya ayam gitu. Tapi kalau yang ini dia jamur nih. Kayaknya dari sausnya juga dia menggunakan saus mushroom deh, saus khusus jamur yang lebih creamy. Mungkin ada campuran mayonesnya juga. Ini kayaknya ada ayamnya sedikit. Oh iya bener-bener. Nah ditambah dia juga menggunakan ayamnya juga. Dan paling penting nih ayamnya dari si taco itu tuh empuk banget tuh kan, sampai jatuh ayamnya. Dan bener-bener sih, dari setiap varian itu ayamnya itu disajikan berbeda-beda. Kayak yang tadi tuh ayamnya udah dibumbuin, yang soft taco. Nah yang ini sama, ayamnya juga udah dibumbuin. Kayak bumbunya tuh kalau misalnya berasa tuh kayak bumbu-bumbu saus mushroom gitu. Kita langsung cobain aja sebelum pakai saus ya. Kita cobain, ini kayaknya kegedean deh. Kotek dulu deh. Seperti biasa, makannya itu menggunakan tangan. Nih, kita langsung makan aja. Ini enak banget sih. Mungkin yang membedakan taco yang dilipat dengan seperti ini adalah ini tuh kayak ala-ala pizzanya gitu loh. Jadi dia bener-bener potongannya tuh kayak segitiga kayak pizza. Dan biasanya kan pizza kan kalau kita makan itu yang ujung triangle-nya dulu baru dimakan. Dan ini rasanya enak banget. Walaupun mereka membuatnya tipis seperti ini, tapi kulit yang ada di sini tuh nggak setebal kulit taco yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini bener-bener tipis banget dan isiannya juga pas dari awal sampai akhir itu bener-bener keisi. Sekarang kita cobain seenak apa sih sausnya, yang katanya kalau orang Meksikan itu biasanya makan taco itu menggunakan saus karena sausnya beda. Kita langsung cobain aja yang ekstra pedas. Sebenarnya kalau misalnya dilihat sih sausnya nggak beda jauh ya sama saus-saus pada umumnya yang ada di Indonesia. Kita langsung cobain. Tadi tanpa saus itu rasanya udah enak banget. Sekarang kita cobain pakai saus. Tapi ini bener guys, ini pedes banget loh. Pedesnya tuh beda, nyengat, strong. Kayaknya juga isinya bukan cabai rawit atau cabai keriting merah gitu deh. Kayaknya mungkin ini bener-bener cabai-cabai yang dari, bukan cabai-cabean ya. Ini cabai-cabai yang dari Amerika atau misalnya dari Meksikan atau bahkan dari California. Tapi kita mau nyobain juga saus yang satunya lagi yang nggak sepedas saus yang merah tadi. Namanya juga di sini hot ya, hot. Oke. Yang tadi extra hot, yang tadi itu extra hot. Kayaknya kalau yang ini tuh kalau dilihat-lihat sausnya tuh kayak saus barbecue. Saus barbecue. Kita cobain rasanya apakah barbecue atau bukan juga nih. Kalau dicium dari aromanya sih berasa banget kalau ini tuh ada smoked beef-nya, aroma smoked beef. Kemudian ada pedasnya tapi tidak begitu pedas kayak yang merah tadi. Tapi campuran
campurannya itu yang bikin saus ini tuh beda. Makanya berarti emang fakta ya kalau misalnya saus taco itu tuh beda dari yang lain, dan wajar aja nih, apalagi kalau orang Meksiko, California ataupun orang Amerika sana biasanya mereka makan taco itu harus pakai saus. Apalagi orang kita juga kan pecinta makanan pedas, betul nggak? Suka pedas kan? Nah, jadi pas banget. Iya, jadi lebih enak. Makanannya udah enak, ditambah pas menggunakan sausnya juga makin enak. Berarti ini red hot chili pepper. Yes. Nah, hot chili. Betul. Nah, tapi nih mungkin perbedaan taco di zaman dulu dengan zaman sekarang tuh udah beda banget. Zaman dulu mungkin taco digunakan sebagai sajian utama, bahkan makanan utama, menu utama. Tapi kalau sekarang sajiannya itu udah beragam macam variasi. Kayak tadi yang Dara udah cobain, ada yang isinya chicken karage, ada yang isinya jamur, bahkan ada yang campurannya dengan cheese. Itu semuanya enak banget. Dan bahkan nih di Indonesia sendiri juga misalnya ada beberapa taco yang memang penyajiannya juga ada yang misalnya menggunakan nasi, apalagi kita kan suka pada pakai nasi ya. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Nah, biasanya kalau Dara sendiri kayaknya ini kalau dicampur sama nasi juga enak juga deh, apalagi sausnya tuh berasa banget. Nah, selain itu kulit taco juga ada 2 varian. Tadi kan Zara udah jelasin 4 taco nih, dan keempat-empatnya itu kulitnya itu lebih lembut, kenyal, dan juga ada sedikit bekas panggangan yang membuat itu tuh jadi agak crunchy, tapi tidak terlalu crunchy, masih juicy. Dan dia juga menyediakan taco yang kering, seperti ini, kulit taco yang kering. Nah, jadi seperti yang tadi Zara bilang, ada kulit yang lebih lembut, ada yang crispy. Nah, tergantung nih, sobat millennials itu lebih suka yang juicy atau lebih suka yang agak-agak crunchy. Kita cobain, tapi sebelum nyobain, biasa kita lihat dulu isiannya. Nah, kayaknya kalau untuk yang kulitnya kering, ini isiannya daging. Karena kan dari tadi kan ayam ya. Ini isiannya daging nih. Ada selada, ada tomat. Nah, biasanya tomatnya juga yang ada tomat-tomat di sini tuh bukan kayak sandwich atau bukan kayak burger ya, yang mana tomatnya itu fresh, tinggal dimasukin aja. Nah, kalau ini tuh tomatnya biasanya sama mereka tuh udah diacarin. Kayak misalnya udah semalamin dulu, kayak udah dibikin acar, jadi makanya rasanya tuh asamnya tuh juga bukan kayak asam-asam tomat pada umumnya, asamnya tuh enak banget. Dan ini putih-putihnya, nah khusus untuk yang kulit taco yang kering, ini dia menggunakan cream cheese. Nih, kita langsung cobain aja. Tuh, sampai jatuh dagingnya. Ini enak banget. Tapi kayaknya kalau daging lebih enak lagi pakai saus ya. Sekarang kita mau nyobain pakai saus yang ekstra pedas supaya lebih nampol rasanya. Rasanya tuh enak banget. Dan fakta menarik dari taco, banyak sekali masyarakat bahkan di penjuru dunia tuh suka banget sama taco. Taco Bell khususnya. Kalau di Jakarta namanya Taco Bell, kalau di luar negeri mungkin beda lagi nama takonya. Nah, bahkan sampai ada hashtag Taco Bell yang diususkan untuk dibuat sebagai emoji iPhone.
Dan itu baru bisa launch di atas iOS 9,1. Nah, buat bagi kalian pecinta taco, nah bisa ngeliat tuh emoji-emoji taco di iPhone yang ada di iOS di atas 9,1. Nah, dari kelima ini itu harganya worth it banget. Dari kelima ini harganya worth it banget. Jadi kalau yang untuk burrito itu harganya 42.000, untuk yang crunch taco harganya 26.000, untuk yang soft taco harganya 26.000 juga. Chicken quesadilla ini 42.000, dan juga yang ini harganya peanut butter milkshake. Oh ya, nah di taco juga nggak menjual makanan juga, tapi mereka juga menyediakan minumnya seperti ini. Ini ada peanut butter milkshake. Jadi udah makanannya enak, kalian juga disuguhkan dengan minuman yang mungkin ini juga rekomendasi dari Taco Bell yang diambil dari California. Kita langsung cobain. Rasanya enak. Ini kayak ada rasa butter peanut. Nah, rasa peanutnya itu berasa banget. Terus habis itu susunya juga berasa pas banget, dan di atasnya ada cream cheese. Kemudian di sini ada minuman yang beda dari yang lain nih. Ternyata ini toppingnya jadi nanti dimasukin ke sini. Ini namanya Ice Butterfly PT. Harganya 31.000. Jadi Itu apaan? Itu ini kali ya, apa? coklat. Coklat. Coklat apa gula ya? Apa sih namanya? Oh, gulanya. Gula ya? Iya, kita tuangin ya. Nih. Wow. Tempatnya Emang doang. ke manis ya? Kirain apa gitu kan. Kita shake dulu. Nah, baru. Nah, ini juga beda ya minumannya tuh daripada minuman pada umumnya, misalnya menyediakan lemon tea ataupun segala macam. Nah, mereka tuh benar-benar membuat inovasi supaya lebih ke Meksikan kali ya. Jadi minumannya juga harus ala-ala Meksikan. Enak banget, dan ini harganya 31.000. Harga di Taco Bell ini semuanya antara dari 26.000, dan yang termahal itu cuma di 42.000 aja, dan itu semua kalau menurut Zara sih sangat worth it ya. Kalau misalnya dari segi rating, semuanya tuh enak, ratingnya itu 8,5, tapi kalau diurutin kayaknya lebih enak yang Crunch Taco Supreme, kemudian yang kedua Burrito, yang ketiga Soft Taco, yang keempat Chicken Taco, dan yang terakhir adalah Chicken Quesadilla. Kalau minumannya kayak saya lebih suka yang ini. Nah, buat kalian Sobat Millennials misalnya yang pengen beli, nah kalian bisa langsung nih ke Instagramnya tacobell.id, atau bisa juga ke GrabFood ataupun GoFood, yang mana rating yang didapatkan untuk Taco Bell-nya sampai 4,7 dari 5. Artinya banyak peminatnya Taco Bell. Jadi buat kalian Sobat Millennials, pokoknya ikutin terus Try It di episode-episode selanjutnya yang pastinya gak kalah menarik. Dan saya Azahra Masid pamit undur diri. Bye-bye.